Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kembali lagi pada YouTube channel Pak Rahmat. Kali ini saya akan membagikan sebuah informasi tentang persiapan ujian sertifikasi pendidik level 1 oleh Google for Education. Yakni persiapannya untuk kita belajar tentang teori dan prakteknya pada materi yang kedua, yakni Gmail. Bagaimanakah materinya, bagaimanakah bentuk soal teori dan prakteknya? Simak pada video berikut ini. Cekidot. Kecanggihan Gmail oleh Mr. Rahmat Sugianto. Dalam dunia komunikasi profesional berkecepatan tinggi, menjadi master email harus mampu memprioritaskan, mengatur, mengirim informasi secara efektif yang sangat berharga. Kemungkinan besar Anda sudah menggunakan email pribadi, sudah menggunakan, yang penting Anda mempunyai akun G Suite for Education. Berarti Anda mempunyai alamat email Gmail. Keunggulan Gmail yakni kecanggihan dan kebermanfaatan. Komunikasi kelas dengan fleksibilitas, menulis pesan, mengatur pesan, menanggapi pesan, dapat diakses dari desktop, smartphone, hingga tablet. Mendorong komunikasi semua anggota komunitas Gmail. Dan fitur terjemahan membuat komunikasi menjadi nyaman terlepas dari bahasa yang mereka gunakan. Tunggu apa lagi? Belajar Gmail lanjutan. Mengoptimalkan Gmail sebagai komunikasi tanpa batas. Ya, ini penyampaian materi pada Gmail di persiapan sertifikat edukator level 1 Google for Education atau persiapan ujian sertifikasi pendidik level 1 pada ujian teori dan ujian praktek di materi Gmail. Saya dari Google Educator Group Surabaya membagikan sebuah informasi. Yang pertama, Google for Education. Ya, kita membahas tentang materi Gmail baik teori maupun prakteknya seperti apa. Oke. Yuk, kita lanjut. Mengirim email. Ini adalah salah satu contoh ujian praktek sertifikasi pendidik level 1 Google for Education. Mengirim email. Para pengajar membuat ratusan keputusan penting setiap hari dan seringkali merasa seperti ditarik ke beberapa arah yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan setiap siswa yang unik. Itu. Bagaimanakah cara mengirim email? Yuk, kita lanjut. Langsung saja. Kita belajar mengirim email. Pastikan Anda membuka sebuah Chrome dari laptop atau desktop Anda. Dan di sini di tampilan awal atau bisa langsung berkunjung di gmail.com atau mail.google.com. Di sini ada tampilan seperti ini ya. Pasti tampilannya pertama adalah menu inbox, terus ada ini menu utama Gmail, bisa diminimize atau diperkecil gini bisa gitu ya. Nah. Oke, ini ada inbox, start, snooze, send, draft, list, import, chat. Ini ada schedule, all mail, spam, trust, kategori, manage label, create new label, new meeting, my meeting, hangout. Di sini juga ada tampilan kalender, keep, tasks, and contact, plus get add-on. Di sini tampilannya aplikasi Google, terus ini setting, tempat settingnya default, see all setting. Nah, ini bisa dilihat lah. Oke, terus ini ada support. Di sini menu slide, refresh, dan more. Tuh ya. Yang penting kita akan belajar bagaimana cara mengirim email. Ini adalah salah satu tugas praktek di ujian sertifikasi pendidik level 1 Google for Education. Di menu ini Gmail sebelah kiri ada tanda positif atau plus, itu ada tulisan kompos, kita klik aja. Di sini tempatnya kita mengirim email kemana saja, ke siapa saja. Ada nih message to itu kepada siapa, semisal kepada alamat emailnya. Nih ya, subjek. Oke. Kenapa nggak bisa ini? Oh, udah bisa. Kok merah? Gak apa-apa.
Subjek ini adalah judulnya apa, semisal permohonan maaf gitu, atau permohonan maaf gitu, maaf, atau ucapan terima kasih, judulnya gitu. Nah, di bawahnya ini ada deskripsi apa yang akan diucapkan, atau selamat datang, atau selamat siang, dan bla 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 gitu teksnya. Terus di bawahnya ada menu, dimana ini adalah formatting option. Terus ada attach file, kita bisa mengirimkan sebuah file dari desktop kita untuk dikirimkan ke orang lain yang tadi kita kirimkan, atau insert link. Terus insert emote yang manis-manis, bagus-bagus gitu ya. Terus ada juga kita bisa mengirimkan file dari Google Drive tuh. Ada juga kita mengirimkan foto tuh. Ada juga kita insert signature atau tanda tangan gitu. Serta kalau sudah bisa mengirimnya itu bisa langsung, bisa di schedule. Kalau mengirimkan langsung tinggal klik send. Kalau mengirimkan di schedule bisa dipilih ini more and send, schedule send. Nah, kalau schedule send ini bisa dikirimkan pas besoknya, atau ini setiap pagi, setiap malam, atau setiap ini minggu, Monday morning gitu ya. Pick and date ini bisa diklik lah sesuai dengan jadwal ngirimnya. Oke, yuk kita kirim. Kita klik kirim langsung. Oke, sudah ngirim. Kalau sudah ngirim, pastikan bahwa itu terkirim ya. Terkirim enggaknya itu tergantung di sini. Di menu ini ada menu send, terkirim. Nah, kalau terkirim pasti di sininya muncul. Kalau enggak terkirim pasti masuk di menu draft. Itu untuk tugas mengirim email. Kita lanjutkan materi yang tadi. Serta mengirim informasi dan memberitahu adanya acara penting dalam agenda kegiatan di sekolah. Oleh karena itu penggunaan email sangatlah dibutuhkan. Oke. Membuat dan menetapkan label. Nah, dengan email tradisional, folder memaksa Anda untuk memilih satu kategori saja. Namun ada beberapa email yang sulit dikategorikan. Email dari orang tua siswa yang berisi keluhan tentang nilai rendah anaknya dan diskusi terkait karya wisata ke museum dapat masuk ke beberapa folder. Dengan label Gmail, Anda dapat leluasa mengategorikan email sesuai keinginan Anda. Label adalah tag custom yang membantu Anda mengkategorikan percakapan sehingga Anda dapat menemukan dan mengatur email menjadi lebih mudah. Bagaimanakah cara membuat dan menetapkan label? Yuk kita praktekkan langsung saja. Nih, kita membuat label ya. Yang pertama kita membuat label dulu. Dari menu Gmail ini, ya toh. Nah, di sini ini ada more. Di menu Gmail ini klik more. Bawahnya kita scroll ke bawah. Di sini ada tulisan create new label. Nah, kita klik create new label. Please enter a new label name. Label ini digunakan untuk mengetahui bahwa email masuk itu dari Google Classroom atau dari info Shopee, vokal apa, atau info yang lainnya, atau info-info yang penting-penting gitu ya. Semisal kita membuat label ini aja deh, MKMP matematika gitu ya. Jadi kalau ada info masuk di MKMP matematika, kita kasih tanda labelnya gitu. Next label under. Nah, ini kalau ini tidak ada lagi baru. Create ya, kita buat create karena ini email baru, jadi belum ada belum ada infokan yang banyak. Oke, setelah kita membuat label, nah di sini kalau sudah terdapat label kita yang baru, maka di sini di inbox terus send draft
mgmp4 masuk sini. Kita klik mgmp4, masih kosong. Bagaimana kita mengolah untuk isi dalam label tersebut? Kita masuk pada info. Di info ini kita pilih centang yang masuk info-info tentang mgmp4. mgmp ini ada tulisan mgmp, kita select. Terus ini kita select juga, semisal ya, ini semisal ini. Nah, ini kita masukkan label Gmail. Dari gimana caranya? Ya udah, setelah di select tadi, dipilih 3 file, 3 inbox tadi, kita pilih di sini select. Sebelah sini ini arsip, report spam, delete, back as snooze, add to text, move to. Nah, ini kasih label. Ini diklik label. Nah, kita pilih mgmp4 gitu ya, kita play. Nah, alhasil diinfokan ini terdapat ini labelnya tulisan mgmp4, jadi gini. Oke. Setelah mgmp4, maka kita coba klik ini mgmp4-nya. Oke. Nah, di sini folder label mgmp4 ini hanya 3 infokan yang masuk sesuai dengan yang diinginkan, gitu ya. Oke. Next, kita lanjut materinya. Oke, yang ketiga, menambahkan teks atau tugas ke email. Fitur teks atau tugas mempermudah kinerja untuk mengetahui deadline tugas yang ditambahkan ke email. Jadi itu kita coba menambahkan tugas teks ke email. Fiturnya gimana? Oke, di sini ya. Kita membuka Gmail kita, info, terus sebelah kanan ini ada menu kalender, keep, teks, kontak, gitu ya. Kita pilih yang teks ini. Nah, di sini menu teks ini. Nah guys, nah klik. Kita membuat teks ini, semisal ini tugas bahasa Inggris gitu ya. Ada lagi tugas math, terserah kita yang mau yang mana. Ada lagi tugas deadline Indo. Ini semisal tugas math aja deh. Kita edit detail. Tugas math ini detailnya seperti apa, dideskripsikan gitu ya. Segera selesai bos. Nah, terus my text, add time, ini deadline-nya kapan, diingatkan. Deadline-nya kapan, terus repeat, mengulang enggak itu setiap. Ini add subtext gitu ya. Oke, setelah itu kita mencoba mengatur dari inbox. Misal ini ada mgmp, ada Pak Rahmat, ini adalah tugas. Semisal itu adalah infokan tugas, deadline, jadwal atau pengumpulan tugas ya, yang diinfokan ke email. Maka sebagai pengingat, saya memilih menu di sini di atas. Ini ada add to text. Saya pilih, klik. Nah, 2 add di sini udah muncul ini. Nah, muncul di sini. Kita klik aja di sini. Seret. Sorry man, clear. Sorry. Semisal ini saya klik add to text. Nah, kan muncul di sini. Grup mgmp telah dibuat dan siap digunakan ini. Detail semisal. Nah, ini grup mgmp pengumpulan tugas gitu. Nah, sama aja gini. Ini cara mengolahnya. Oke. Masuk di sini, nanti diingatkan, dapetin atau notifikasi dari Gmail bahwa ini adalah tugas kita. Terus kalau mau selesai, ibaratnya tugasnya selesai, itu tinggal diklik gini aja, mark complete. Nah, selesai. Artinya nggak ada tugas kita. Misal tugas math selesai, kita klik complete, itu sudah. Tugas bahasa Inggris selesai, kita complete. Nah, jadi ibaratnya tugasnya tinggal dikit pada menu ini, Gmail ini. Oke, itu aja. Oke, yuk next kita lanjutkan materinya.
Ini adalah sebuah contoh soal teori ujian sertifikasi pendidik level 1 Google for Education. Nih, saat membuat filter Gmail, satu tindakan yang dapat Anda lakukan pada pesan masuk adalah menerapkan label. Benar, jawabannya antara benar atau salah, itu contohnya. Oke, jika menggunakan aplikasi Gmail seluler, pengguna dapat melampirkan dokumen langsung ke email. Benar atau salah? Benar juga, kan bisa. Oke, fitur terjemahan hanya memungkinkan pengguna menerjemahkan pesan yang dikirim langsung kepadanya. Salah. Oke. Judul mana di bawah ini yang merupakan salah satu judul bagian default yang diberikan dalam kotak prioritas? Utama dari kotak berbintang belum dibaca. Berbintang menjadi sebuah prioritas. Satu manfaat menggunakan fitur terjemahan di Gmail adalah mengurangi waktu yang diperlukan untuk menanggapi sejumlah email, meningkatkan jumlah masukan yang dapat diberikan pengajar kepada keluarga penutur bahasa utama, membangun kepercayaan antara administrator, sekolah, dan stafnya, membuka jalur komunikasi terpercaya dengan keluarga dan anggota komunitas yang jika tidak akan tersisih dari pembahasan tentang sekolah. Yang jawabannya adalah yang D, membuka jalur komunikasi terpercaya dengan keluarga dan anggota komunitas yang jika tidak akan tersisih dari pembahasan tentang sekolah. Itu. Oke, contoh soal berikutnya. Anda dapat menelusuri Gmail menggunakan kriteria berikut ini. Pilih semua yang berlaku. Pengirim, subjek, konten, lampiran. Ya, kita jawab yang semua yang berlaku ya. Ya, hampir semuanya benar ini benar dan dijawab semua. Kalau jawab 3 salah, jawab 2 salah. Itu kejem banget Google. Manfaat menggunakan label pada Gmail adalah pilih semua yang berlaku. Anda dapat menerapkan lebih dari satu label ke setiap pesan. Anda dapat menelusuri pesan berdasarkan label. Anda dapat memberi label pada pesan dan menambahkannya ke folder tertentu. Anda dapat memberi kode warna label untuk menemukan pesan dengan lebih efisien. Ya, benar semua. Tapi tadi kita nggak mempraktekkan warna ya. Oh sorry, nanti aja kapan-kapan. Ya, yang tidak berlaku hanya Anda dapat beri label pada pesan dan menambahkan ke folder tertentu. Tuh. Manakah dari perangkat berikut ini yang dapat digunakan untuk mengakses akun Gmail untuk kantor Anda? Komputer di rumah, smartphone, tablet, komputer, situs di sekolah. Ya, jawabannya komputer di rumah, smartphone, tablet. Oke, itu jawabannya. Komputer situs di sekolah? Ya enggak lah, itu untuk kantor kan di sekolah, ngapain? Terima kasih. Itu aja sekedar informasi tentang persiapan ujian sertifikasi pendidik level 1 Google for Education pada ujian teori dan ujian praktek. Ya, saya akan kupas secara gamblang di sini. Itulah contoh ujian prakteknya, ada 4 poin ya. Jika dirasa bermanfaat, silakan klik like dan subscribe serta tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan pada video-video berikutnya serta membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Dan di-share ke teman-teman Bapak Ibu guru yang akan melaksanakan ujian sertifikasi pendidik